dalam Al-Quran di surat Ad-Duha surah 93 nomor ayat yang ke-11 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dengan nikmat yang Allah kasih maka tampakkanlah, dengan nikmat yang Allah berikan maka syukurilah. Salah satu cara mensyukuri nikmat menggunakannya ke jalan yang Allah ridhoi. Misal, kita bisa berbicara, itu nikmat dari Allah. Tapi ada orang menggunakan mulutnya untuk mengaji, membaca Al-Quran. Ada juga orang menggunakan mulutnya untuk menggosip dan memfitnah. Itu maksudnya nikmat itu tergantung cara kita menggunakannya. Disitulah letak syukur yang ada di hati kita. Sebelum masuk pembahasan, setidaknya manfaat syukur yang pertama, Bapak Ibu, maka kita akan ikhlas dan berhusnuzon dengan takdir yang Allah tetapkan. Di Al-Quran surat yang kedua ayat 216, wa asa an taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu tapi itulah yang baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu, itu yang baik, atau boleh jadi engkau mencintai sesuatu tapi tak baik untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui, engkau tidak mengetahui apa-apa. Poinnya, dengan bersyukur akan berbaik sangka dengan takdir yang Allah kasih. Kalau orang bersyukur, hujan turun, alhamdulillah. Panas terik matahari, alhamdulillah. Kalau yang tak bersyukur, beda cuaca, beda pula ucapan yang keluar. Yang kedua, dengan bersyukur Bapak Ibu, maka sesuatu yang sedikit akan terasa banyak di hati kita. Sesuatu yang kecil akan terasa besar. Contoh yang real, angkanya sama tapi berbeda hati, berbeda orang yang memberi, berbeda cara kita membesarkan hati. 2 juta dikasih suami, 2 juta dikasih anak, angkanya sama nggak Ibu? Sama-sama 2 juta. Tapi hati kita lebih besar yang mana waktu menerimanya? 2 juta dari suami atau 2 juta dari anak? Dari anak kan? Ada apa? Padahal angkanya sama. Maksudnya bukan soal yang diberikan, tapi siapa yang memberikan. Itu yang membuat hati kita besar. Sama dengan nikmat. Bukan soal nikmatnya, tapi siapa yang memberikan nikmat. Itu yang membuat kita berjiwa besar, karena syukur yang ada menggeba di dalam hati. 2. Yang ketiga, kalau bersyukur, keluarlah ucapan yang baik-baik. Kalau tak bersyukur, sumpah serapah, kalimat kasar yang keluar dari mulut kita. Maka Nabi bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Abdul zikir la ilaha illallah, wa afdalud du'a alhamdulillah. Abdul doa adalah alhamdulillah. Real contohnya tak? Suatu saat suami ibu mengasih belanja kepada ibu 8 juta. Ibu bilang alhamdulillah. Bulan depannya dia kasih 800.000. Ibu bilang yakin Ibu alhamdulillahnya sama? Itu menandakan bersyukur dengan tidak akan membedakan yang keluar dari ucapan kita. Yang keempat, dengan bersyukur hilanglah iri dengki di jiwa kita. Kenapa? Karena potensi hasad itu selalu ada di hati setiap insan manusia. Tapi tugas kita lah melanjutkan hasad atau menghentikannya. Salah satu cara menghentikan hasad di hati kita, bersyukur kepada Allah. Dan salah satu kita berlindung kepada Allah adalah dari orang yang hasad. Al-Falaq surah 113 ayat yang kelima. Surah Al-Falaq, wa min syarri salah, wa min syarri hasidin. Lindungi aku ya Allah dari orang-orang yang hasad. Kita pun tidak akan iri dengki dengan orang lain kalau kita sanggup bersyukur. Kenapa? Karena kita merasa Allah memberikan rezeki dengan ukurannya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama suratnya Saba, surat 34 nomor ayat 39. Kul, katakanlah, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirillah. Allah yang meluaskan rezeki, Allah juga yang menyempitkan rezeki, Allah yang menentukan kadar rezeki dan nikmat kepada kita. Kalau sadar dengan ini, kita mensyukuri apa yang ada, tak perlu iri dengan orang lain. Kenapa? Kalau memang nikmat itu ada kepada saya, gimana pun caranya akan sampai juga kepada kita, karena sudah tertakar, tidak mungkin
tertukar. Yang penting kita berikhtiar. Ini yang keempat. Yang kelima, dengan bersyukur janji Allah akan menambah. Di Al-Quran surat Ibrahim surat 14 ayat yang ke-7, wa itta'azzana rabbukum, ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, la in syakartum la azidannakum, jika engkau bersyukur janji Allah akan menambah, wa la in kafartum inna adabi lasyadid, ketika engkau kufur azab Allah sangat pedih. Nauzubillah.